Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Julian Nugraha dengan NIM 2612189. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait tentang analisis saluran distribusi produk pada PT Sukses Jaya Dompa di Kota Tanjung Pinang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oktojaya Abrioso, SIKOM MM, yang telah menjadi dosen pengampuh mata kuliah ini. Saya akan langsung mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang pertama ada latar belakang. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen yang berasal dari dua kata, manajemen dan pemasaran. Dua ilmu yang terpisah dan digabungkan dalam suatu kegiatan. Fungsi dalam manajemen pemasaran tersebut digabungkan dalam bentuk kerjasama. Dalam kegiatan proses manufaktur, distribusi memegang peranan penting dalam memastikan produk yang dipasarkan tersedia secara merata di setiap wilayah. Perusahaan yang bersaing untuk menguasai pasar agar tercapai target dari usahanya, diperlukan adanya suatu strategi dan kebijakan yang baik dalam memasarkan produk agar sampai ke konsumen. Dengan menggunakan bauran pemasaran distribusi, saluran distribusi yang merupakan bauran pemasaran yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa. Saluran distribusi sering disebut dengan saluran pemasaran atau saluran perdagangan. PT Sukses Jaya Dompa salah satu distributor yang ada di Tanjung Pinang. PT Sukses Jaya Dompa yang berdiri sejak tahun 2012 beralamat di Jalan Kijang Lama, Komplek Metro Industrial Park, Blok C nomor 9. Perusahaan distributor ini menyediakan produk yang dibeli dari produsen untuk dijual kepada pedagang atau langsung ke konsumen. Produk yang disediakan di perusahaan ini adalah Fresh Care, Antangin, Madu TJ. Berdasarkan observasi sementara melalui wawancara singkat dengan supervisor adanya permasalahan ataupun kendala yang dihadapi oleh perusahaan PT Sukses Jaya Dompa dalam penyaluran distribusi, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada masih adanya nota barang yang belum keluar untuk diantarkian dan telah melewati batas estimasi. Yang kedua, pihak gudang yang tidak membagi adil armada dalam pengantaran setiap harinya. Dan yang ketiga, terjadinya antrian pada pengantaran supermarket dan toko besar lainnya. Berikutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana saluran distribusi pada produk yang ada di PT Sukses Jaya Dompa. Tujuan saya melakukan penelitian ini untuk menganalisis saluran distribusi yang dijalankan oleh perusahaan produk PT Sukses Jaya Dompa. Kegunaan penelitian, kegunaan ilmiah dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting penggunaan saluran distribusi di PT Sukses Jaya Dompa. Bagi PT Sukses Jaya Dompa, dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan saran terhadap masalah yang sedang dihadapi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan di dalam memperbaiki keberlangsungan saluran distribusi di PT Sukses Jaya Dompa. Kegunaan praktis bagi peneliti, penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, terutama dalam masalah yang diteliti, yaitu analisis saluran distribusi di PT Sukses Jaya Dompa. Bagi STI Pembangunan Tanjung Pinang, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi wawasan berkaitan dengan saluran distribusi yang bisa diaplikasikan pada penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu, Raharja dan Arifanti, tahun 2013. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Saluran Distribusi Hypermarket di Kota Bandung, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kajian saluran distribusi yang dijalankan hypermarket di Kota Bandung. Tiwu et al. Tahun 2019 dalam penelitian yang berjudul Analisis Saluran Distribusi Rantai Pasokan Beras di Bolang, Mongondo. Studi kasus di Desa Mopugat Utara, Kecamatan Domuga Utara. Tujuan dari penelitian dalam saluran distribusi rantai pasokan beras yang ada di Desa Mopugat Utara untuk menganalisis efisiensi dari saluran distribusinya. Penelitian Gustafsson
and Rusk ND dengan judul Distribution Channel Structure and Integration, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencirikan struktur dan integrasi saluran distribusi dalam industri sawmill, dan untuk membahas karakteristik dan kaitan dengan variabel kontingensi. Metode penelitian. Jenis penelitian pada PT Sukses Jaya 24 Tanjung Pinang ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini merujuk pada 21 karyawan yang ada di PT Sukses Jaya 24 yang terdiri dari supervisor prinsipal, kepala gudang, admin gudang, kepala admin, salesman, supir, dan helper. Sampel yang didapatkan dari penelitian ini dengan 4 karyawan yang menjadi informasi kunci, 1 dari supervisor dan 3 karyawan lainnya menjadi informan biasa, terdiri dari kepala gudang, supir, dan salesman yang ada di PT Sukses Jaya 24. Yang berikutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama, data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi atau gabungan. Ya, data reduction, reduksi data. Perangkuman data melakukan pemilihan dalam hal-hal yang pokok, fokus terhadap hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data display atau penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan dari kategori, flowchart, dan sejenisnya. Uji kualitas data. Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kredabilitas data. Uji kredabilitas data adalah uji yang dilakukan dengan perpanjang pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan dan melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber yang pernah ditemui ataupun yang baru. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.